Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Informasi yang terkandung di sini adalah untuk tujuan informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Bay Venture di Weekend Crypto. So, bagaimana kabarnya hari ini? Kayaknya untuk kalian yang menginvestasikan uang kalian ke kripto, bukan hari yang baik karena market bleeding alias berdarah merah. Semuanya turunnya bahkan nggak kecil, tapi turun drastis. Dari mulai Bitcoin yang turun 15%, Ethereum 22%, Binance 22%, Cardano 12%, dan lain sebagainya. Turunnya sangat-sangat signifikan. Lalu bagaimanakah kita menyikapi market seperti ini? Apakah kalian panik? Apakah kalian sudah nggak percaya lagi dengan kripto? Apakah kalian sudah menyerah dengan kripto dan lelah melihat market merah terus nggak untung-untung? Gue pribadi gue akan tetap stay di market kripto ini tentu saja karena gue nggak mikirin buat short term aja tapi buat long term juga, buat jangka panjang. Jadi gue masih tetap percaya diri dengan cryptocurrency di masa yang akan datang akan mengalahkan angka-angka yang pernah mereka raih. Artinya akan ada all time high yang baru. Tapi mungkin nggak dalam waktu yang dekat. Apakah kita ada di bear market? Iya, kemungkinan ya di bear market ya. Sebetulnya setelah kita gagal membuat higher high di sini ya. Ketika Bitcoin turun dari sini, dari harga 68k dan turun ke 56k, nggak bounce back lagi ke atas, tapi malah turun ke bawah, itu sebetulnya sudah sedikit pertanda bahwa Bitcoin nggak punya power untuk naik lebih atas dari 57. Artinya gagal mencapai higher high. Seharusnya sih idealnya gue berharapnya tentu saja seperti ini ya awalnya. Membuat higher high, higher low. Jadi akan terjadi tren ke atas. Tapi ya sayang itu nggak terjadi dan kita harus menunggu lebih lama dan kita mengalami hal ini. Sangat-sangat penurunan yang mengagetkan, sangat besar. Dari 40k kita turun ke 35, sekarang 35k. Dan target selanjutnya kalau ini terus berlanjut kita akan tunggu sampai turun ke sekitar 29k. Artinya Bitcoin masih kemungkinan bisa turun lebih jauh lagi, lebih berdarah lagi. Dan tentu saja itu akan diikuti oleh cryptocurrency lainnya biasanya. Gue sih masih akan tetap memantau dan gue masih tetap nggak akan jual apa yang sudah gue investasikan di kripto, menunggu setidaknya kurang lebihnya ya 4 tahun lagi lah ya, menunggu halving dari Bitcoin. Dan ya apakah ini akan terjadi seperti psikologi market seperti ini? Mungkin sekarang kita sudah ada di area panik menuju anger atau mungkin ada di daerah anger. Kita ada di area kemarahan bahwa para investor mulai marah, mulai panik dan menuju ke depresi bahwa kita mungkin nggak akan naik lagi ke atas. Biasanya psikologi secara market biasanya terjadi seperti ini. Ini dari Wall Street Cheat Sheet. Ini udah populer di mana-mana tapi ya bisa kita jadikan sebagai referensi aja. Ini nggak mutlak 100% akan terjadi, ini hanya salah satu referensi yang pernah terjadi di masa lalu. Apakah akan kembali terjadi di masa yang akan datang, kita nggak tahu. Kalau kita sudah bisa melewati daerah-daerah depresi, kita akan kembali naik ke atas untuk recovery dan mendapatkan all time high yang baru. Itu yang gue harapkan. Selain itu, gue juga ingin memperlihatkan grafik ini dari Twitter @text_52. Di sini, gambar yang dia kasih, dia capture. Tentu saja ini analisa dari dia dengan garis-garis Fibonacci. Di sini, kita itu biasanya setelah ada di area 1,2, area 1,6, di antara area Fibonacci ini, kita itu biasanya nggak turun lebih rendah, nggak menyentuh ke area 0,7. Malahan kita berpotensi untuk naik ke 1,6, menembus area 1,6 lalu terjadi peningkatan harga yang signifikan seperti terjadi di sini ya. Lalu di sini kurang lebih setelah ada di area 1,2 1,6 kita akan berada di sini untuk sementara waktu, lalu bila kita berhasil menembus 1,6 akan terjadi kenaikan harga signifikan. Lalu di sini yang kita tunggu adalah kita bisa menembus area 1,6. Kita masih di area antara 1,2 dan 1,6. Kalau kita bisa menembus ke area 1,6, kita kemungkinan bisa melihat peningkatan harga yang signifikan. Dan biasanya kita nggak turun di sini ya. Kita harus ngepuncak dulu baru turun lebih rendah. Jadi biasanya nggak turun jauh dari titik 1,27 ini.
dimana ya ini area sekitar 30k ya. Kemungkinan kita bisa aja turun ke 30k dulu sebelum kita kembali naik ke atas, kembali ke 50, kembali ke 60 dan menuju ke 70, 80 bahkan 100k. Itu yang diharapkan terjadi. Jadi ya itu sedikit gambaran sisi positif yang bisa kita ambil. Masih ada hal-hal yang kemungkinan positif yang terjadi. Tentu saja ini berdasarkan sejarah yang pernah terjadi ya. Dan sejarah itu bisa terulang, bisa juga tidak terulang. Selain itu, gue juga ingin memperlihatkan bahwa negara El Salvador yang sudah menjadikan Bitcoin sebagai salah satu mata uang mereka, mereka kembali membeli Bitcoin seharga 15 juta dolar. Mereka beli hari Jumat kemarin, dan ya, gue sendiri juga melakukan buy the dip. Gue beli koin Cardano dan kemungkinan akan beli koin Chainlink, tapi gue belinya di Indodax, jadi gue nggak bisa share di sini. Gue cuma menginfokan aja bahwa gua ikut buy the dip dan itu adalah resiko gua. Ini bukan sebuah saran, ini cuman memberikan opini dan juga menginfokan apa yang gua lakukan dengan market sekarang ini. So, jadi ya demikian aja update gua, sedikit update gua. Kembali Bitcoin bleeding, cryptocurrency merah, tapi gua masih optimis untuk jangka panjang. Bahkan di tahun ini gua masih optimis Bitcoin bisa untuk mencapai all time high yang baru. Kita lihat aja apa yang akan terjadi tahun ini, apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang. So, yeah, thanks for watching and see you in my next update video and bye.